putra-putrinya atau anak-anaknya sore hari ini. Mari kita bawa dalam doa setiap apa yang dirindukan oleh keluarga ini, sehingga keluarga ini sebagaimana diharapkan anak-anaknya bisa sukses menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Itu digenapi dalam kehidupan keluarga tempat ini. Mohon dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Yunus Sudono akan membawa kita di dalam doa. Haleluya. Mari Bapak
Bapak Ibu, kita akan berdoa. Yang pertama kita berdoa ucapan syukur bersama keluarga Bapak Ibu Bang Yulianto. Yang kedua kita akan bersyafaat untuk keluarga Bapak Bangun Yulianto, khususnya untuk putranya yang ada di Inggris yang sedang mengambil S2-nya di sana. Demikian pula putrinya yang ada di Bandung. Tuhan akan terus, ya, kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan sukses demi sukses, baik untuk Bapak Bangun Yulianto dan Ibu, demikian pula anak-anaknya. Namun Tuhan namun kita tahu bahwa di atas segala kesuksesan itu banyak tantangan juga yang harus dihadapi, dan ini perlu kekuatan, sehingga juga yang diimani oleh Bapak Bangun Yulianto melalui doa semuanya boleh teratasi. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Sungguh kami naikkan syukur dan terima kasih apabila saat ini kami boleh berhimpun bersama-sama di tempat ini Tuhan, atas undangan dari Bapak Ibu Bangun Yulianto. Tuhan, kami bersama-sama ikut bersukacita atas berkat-berkat kesuksesan dan semua yang diterima oleh Bapak Ibu Bangun Yulianto selama ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama ikut bersukacita di dalam semuanya. Oh Tuhan, kami bersyukur, kami sungguh mengagungkan nama-Mu Tuhan, melalui kesaksian yang luar biasa yang telah kami dengar bersama-sama. Tuhan, Engkau menyertai ya Tuhan, hari lepas hari. Dari mereka masih anak-anak, masih bujang, bahkan sudah berkeluarga. Tuhan, Engkau terus campur tangan, Engkau terus menunjukkan kasih setia-Mu. Tuhan, Engkau menunjukkan berkat-berkat-Mu Tuhan, yang boleh dialami oleh Bapak Ibu Bangun Yulianto. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa saat-saat ini Engkau telah mempercayakan kepada Bapak Ibu Bangun Yulianto suatu jabatan di pemerintahan. Ya Tuhan, ini semua oleh karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang telah Engkau nyatakan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, semuanya kami syukuri bersama Tuhan. Di dalam Tuhan ada suatu hal yang luar biasa terjadi. Setiap orang yang mengandalkan Engkau dan berharap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga akan ingin juga meneladani apa yang dilakukan oleh Bapak Bangun Yulianto, beserta Ibu dan keluarganya Tuhan. Dan ini pun Tuhan kami lakukan ya Tuhan, sejak mereka masih anak-anak, kami juga sudah memberikan harapan, memberikan keteladanan Tuhan. Dan kami tahu memang Tuhan luar biasa, manakala anak-anak-Mu boleh bersatu berdoa bersama dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan, dan ini membuahkan hasil. Kami lihat dengan kesaksian Bapak Ibu Bangun Yulianto ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Selanjutnya ya Tuhan, kami bersyafaat mendoakan Bapak Ibu Bangun Yulianto, khususnya ya Tuhan untuk putranya yang ada di Inggris mengambil S2-nya di sana Tuhan. Dan semua ini oleh karena kemurahan Tuhan, sebagaimana yang telah disaksikan oleh anak-Mu itu. Namun Tuhan, kami tahu bahwa di tengah-tengah lingkungan yang baru ya Tuhan, ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi ya Tuhan. Godaan-godaan apapun boleh datang Tuhan, namun Tuhan melalui kuasa-Mu, melalui penyertaan-Mu Tuhan, Engkau terus jaga, Engkau terus pelihara Tuhan, lindungi ya Tuhan, beri kemenangan menghadapi segala godaan cobaan ya Tuhan, sehingga bisa menyelesaikan studinya Tuhan oleh campur tangan-Mu dan juga kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Dan sukses demi sukses boleh diraih
semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Demikian pula mungkin yang ada di Bandung ya Tuhan. Dia juga ada di lingkungan yang baru Tuhan. Kami tahu dia seorang wanita ya Tuhan, tentu menghadapi juga banyak tantangan, godaan ya Tuhan, pergaulan yang baru di lingkungannya Tuhan. Namun Tuhan, kami percayakan dia ke dalam kuasa tangan-Mu Roh Kudus yang terus menyertai dia Tuhan, melindungi dia Tuhan, sehingga dia menang atas semuanya. Sehingga akhirnya Tuhan dia berhasil baik secara materi, secara kuliahnya, studinya, namun juga menang ya Tuhan, sukses di dalam menghadapi segala tantangan, dan iman mereka tetap teguh di dalam Engkau. Itulah ya Tuhan yang terpenting. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Tidak lupa kami juga bersyukur atas keluarga besar Bapak Bangun Wirianto Bujarto. Ya Tuhan, dengan semua putra putri, anak cucu cicitnya Bujarto Tuhan, yang dimanapun yang berada Tuhan, kami juga percayakan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami lihat sejak lama Tuhan ada damai sejahtera ya Tuhan di tengah-tengah keluarga besar ini ya Tuhan. Walaupun mungkin secara kepercayaan, keyakinan berbeda, namun kami ada damai yang terjadi di keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus kami percayakan hal ini makin indah, makin hari makin indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau terus jagai kesehatan pada mereka Tuhan, dan berkat-berkat-Mu terus melimpah untuk menjadi berkat. Bahkan kami boleh merasakan bahwa mereka menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya. Inilah ya Tuhan yang bisa kami doakan pada saat ini Tuhan. Kami yakin bahwa banyak kekurangan yang belum kami sebutkan, namun Tuhan kami tahu Engkau yang menyempurnakan semuanya Tuhan, karena kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami orang-orang yang percaya kepada Engkau. Sekali lagi kami bersyukur bersama-sama pada saat ini, dan nanti apabila ada acara yang berikutnya kami boleh menikmati dan kami boleh diberkati sampai acara ini selesai. Ada sukacita, damai sejahtera yang terjadi dalam kehidupan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ibu akan berdoa buat kita. Mari kita satukan di dalam doa. Bapa, kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan, yang begitu mulia, begitu agung bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, pada saat ini tiba saatnya kami akan duduk tenang mendengarkan sabda-Mu. Karena itu hal yang begitu penting bagi kehidupan kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Karena firman itu akan menuntun jalan-jalan kehidupan kami, akan membimbing kami di dalam hal memanfaatkan semua energi di dalam kehidupan kami, pikiran kami, hati kami Tuhan, untuk selalu memiliki satu konsentrasi terhadap Engkau. Tuhan, bimbinglah kami ya Bapa, hamba penuh kelemahan. Kami percaya firman ini akan memperbarui kehidupan kami dari hari ke hari. Kami percaya ketika kami terus berpegang pada firman-Mu, kami memiliki satu kekuatan yang luar biasa di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terdepan, Engkau di depan kami Tuhan, untuk menunjukkan jalan-jalan yang baik bagi kehidupan kami. Terima kasih, kami juga bersyukur atas keluarga di tempat ini, Bapak Yulianto dan keluarga, dan kami percaya berkat itu tidak terbatas pada keluarga ini, tetapi keluarga kami semua yang hadir akan diberkati Tuhan, karena Tuhan tidak pandang pilih ketika kita mau bersungguh-sungguh, mau berjuang, mau mengadakan penyeliaan yang terbaik terhadap Engkau, maka jalan-jalan itu akan terbuka bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap apa yang sidang jemaat Tuhan lakukan, sehingga mereka memperoleh satu keberhasilan, dan firman-Mu ini akan menuntun kehidupan kami. Kami juga berdoa buat anak-anak dari keluarga ini, anak cucu Tuhan. Kiranya Tuhan akan pimpin terus pada kehidupannya yang terbaik, pemandangan yang terbaik di dalam kehidupannya, sehingga mereka akan mengenal Engkau adalah Juru Selamat di dalam kehidupan umat manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu itu Tuhan, dan jadikan kami semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai wakil-wakil daripada Engkau Tuhan, ketika kami berada dimanapun kami bisa menjadi berkat dan bisa memberkati di sekitar lingkungan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman-Mu, kiranya Tuhan akan pakai bibir mulutnya untuk menebarkan berita kesukaan ini bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami mau duduk tenang mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan pakai kami, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Pak Sis. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada sore hari ini saya mendapat tugas dari Ibu Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan tepat pada saat ucapan syukur keluarga Bapak Bangun ya. Sedikit mungkin mengenang masa lalu. Saya sebetulnya pada saat mengenal Pak Bangun, saya tidak tahu kalau nama beliau Pak Bangun karena kami kenal sudah lama sekali pada waktu usia-usia muda. Saya kenalnya Mas Yul gitu, Mas Yul ya. Jadi ternyata namanya adalah Bangun Yulianto ya. Puji Tuhan, kami merasa diberkati dengan kesaksian Bapak Ibu ya, dan kami benar-benar melihat rentetan dalam setiap etape kehidupan. Saya melihat Tuhan menyertai keluarga di tempat ini, khususnya Pak Bangun dan Ibu, dan juga
keluarga semuanya, ya. Mbak Sri Sujarto, saya melihat begitu luar biasa setia kepada Tuhan, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, karena ini suasananya masih suasana Natal, ya. Jadi mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2, ya. Sesuai dengan tema PGI, saya mengajak kita membaca dari ayat 8 sampai ayat 14 bergantian. Saya dulu, kemudian Bapak Ibu, kembali saya seperti biasa. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Judulnya adalah Gembala-Gembala, ya. Saya mulai dulu ayat 8. Sudah ketemu? Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat dan berkata, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Haleluya. Bapak Ibu, saya mengingatkan ketika kita menyuarakan firman Tuhan selain olahraga voice, ya, tapi itu ada berkat iman yang masuk dalam hati kita. Jadi saya ketika sebelah kiri saya ini tidak bunyi, ya saya harap akan ikut menyuarakannya. Baik, ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba Bapa bersama-sama dengan malaikat itu membesar Allah Ta'ala serta memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, karena ayat ini menjadi tema besar, ya, PGI, maka semua gereja-gereja, ya, banyak sekali memberitakan firman Tuhan tentang teks ini, ya. Nah, pada sore hari ini saya merasa diberkati karena apalagi ketika saya mendengarkan kesaksian, ya, dan saya juga mengenal keluarga ini dari sejak lama, maka saya melihat sebuah keberhasilan itu tanpa kesetiaan itu mustahil, ya. Keberhasilan itu tanpa kesetiaan itu mustahil, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika tadi kesaksian itu disampaikan, saya benar-benar melihat dan saya benar-benar merasa bahwa Tuhan dipermuliakan di dalam setiap keadaan keluarga, rumah tangga, personal, dan dimanapun, maka ketika kita tahu bahwa ada kesetiaan di dalamnya. Nah, dan pada saat ini saya melihat di dalam firman Tuhan ini ada kesetiaan yang besar. Karena di dalam ayat yang ke-8, di sini ada, boleh dikatakan predikat, ada sebuah status yang disebutkan bahwa mereka itu telah melakukan segala daya upaya untuk setia di dalam pekerjaannya, yaitu dikatakan di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebuah kejadian yang adikodrati, dan kita tahu bahwa tidak semua orang bisa mempunyai kesempatan menikmati hal itu. Tapi kenyataan di dalam firman Tuhan, gembala-gembala yang pertama kali diberikan kesempatan untuk menikmati bagaimana satu keadaan yang supranatural itu terjadi karena gembala-gembala ditemui oleh malaikat agung. Jadi saya melihat di sini bukan berarti saya mengkonotasikan, loh Pak, saya bukan gembala. Saya masa boleh dikatakan
petani kok disebut gembala begitu ya? Atau saya sebagai PNS kok gembala? Maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudara, pada sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bahwa saya akan memberi judul di sini. Maksud gembala-gembala itu mendapatkan kesempatan yang paling pertama oleh karena peranannya yang luar biasa. Peranannya yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa ada sebuah kejadian yang hebat, ya, di mana pada saat kita melihat dalam Perjanjian Lama, Allah sangat berkenan kepada gembala-gembala. Mengapa demikian? Coba kita akan melihat, ya, di dalam Kejadian pasal 4 ayat 2. Kejadian pasal 4 ayat 2. Ya. Dikatakan demikian. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Pada saat itu, di dalam firman Tuhan secara alkitabiah, pekerjaan pada waktu itu dilakukan oleh dua orang yang dilahirkan oleh ibu Hawa, ya. Dan di sini kita melihat ada klasifikasi di mana Allah berkenan kepada Habel, sehingga pada waktu dua-duanya mempersembahkan korban, mempersembahkan ucapan syukur, mempersembahkan jeripaya, di mana ketika dia diberkati setelah bekerja demikian lama, maka kita tahu yang diterima adalah persembahan Habel yang pekerjaannya adalah menggembalakan domba dan kambing. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan demikian saya melihat bahwa pengertian firman Tuhan ini bukan kita menilainya secara kecil atau picik saja, tetapi Allah telah memberikan satu penilaian yang besar bahwa kita semua memang harus menuju kepada sebuah peran, yaitu peran seorang gembala. Kenapa demikian? Supaya kita bisa melihat terangnya yang ajaib, supaya kita bisa melihat bahwa kelahiran Tuhan itu ditandai, ya, supaya kita bisa mengetahui bahwa ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Maka peranan seorang gembala itu penting di dalam setiap kehidupan, dan ini alkitabiah. Apalagi pada waktu, ya, pada waktu di dalam kitab Kejadian, kitab Kejadian pasal 46, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kitab Kejadian pasal 46, ya, ayat yang ke-34, ya, atau ya ke-34. Kejadian 46 ayat 33 dan 34, ya. Demikian firman Tuhan. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Ya. Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak. Sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Secara teritorial, ya, ada perbedaan besar antara orang-orang Israel dan orang-orang Mesir. Dan kita tahu di mana orang-orang Mesir yang selalu humanis dan mengandalkan pengetahuan, bahkan mengandalkan dewa-dewa mereka, dia menganggap bahwa pekerjaan gembala
itu hal yang sangat keji, Bapak Ibu Saudara. Ada perbedaan yang besar. Tetapi di dalam firman Tuhan, Allah senantiasa menghargai gembala. Karena pada waktu Habel mempersembahkan korbannya, Allah menerima korbannya. Jadi kita tahu ya, bahwa saat ini Mesir ini ibarat dunia ini. Mesir itu seperti dunia ini. Sehingga dikatakan, janganlah engkau menyerupai isi dunia ini, dunia dan seisinya ini, karena ini adalah Mesir. Oleh sebab karena apa? Karena Mesir menganggap tindakan seorang gembala itu satu kekejian. Artinya, peranan-peranan seorang gembala itu bisa kita laksanakan di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita seorang PNS, tapi kita bisa menjadi seorang PNS yang berperan sebagai gembala, mempunyai hati yang menggembalakan. Mungkin kita ibu rumah tangga, kita bisa menjadi ibu rumah tangga yang mempunyai peranan gembala. Mungkin kita pedagang, kita juga bisa menjadi seorang pedagang yang mempunyai peranan gembala. Karena peranan gembala itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Sehingga pada waktu kejadian kita melihat Habel, dan pada waktu kejadian pasal 46, di mana ketika di sini ada pertanyaan dari Mesir, dari Fir'aun, ketika itu orang-orang Israel mengatakan bahwa ketika mengatakan kami orang yang menggembalakan, akhirnya ditempatkan di satu daerah yang namanya Goshen, sehingga di situ khusus orang Israel yang pekerjaannya menggembalakan, karena penggembala-penggembala tidak boleh campur dengan orang Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam dua hal pengetahuan yang telah kita bersama-sama dengarkan pada saat ini, kemudian kita akan melihat bahwa di dalam perjanjian baru, ya, di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, bahkan Yesus mengambil sebuah predikat itu bukan hanya dengan biasa-biasa saja, sehingga dia mengatakan bahwa di dalam Yohanes pasal 10 itu ayat yang ke-11 dikatakan demikian, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, kenapa pada waktu pemberitaan firman Tuhan untuk pada saat kelahiran di Bethlehem Yesus Kristus yang dibungkus lampin dan berbaring di dalam palungan itu diberitakan kepada gembala-gembala? Ternyata saya yakin dan percaya, karena ini adalah Alkitabiah, Tuhan mempunyai maksud. Kalau seseorang itu mempunyai hati, mempunyai iman, mempunyai perilaku, mempunyai peranan seperti gembala-gembala, maka dia akan melihat damai dan sejahtera. Dia akan melihat keberhasilan. Dia akan melihat sesuatu yang Allah nyatakan sebagai reward atas kesetiaannya. Pak Bangun dan Ibu mungkin bukan gembala sidang, tapi beliau punya hati menggembalakan keluarganya, berdoa bersama anak-anaknya. Artinya itu adalah satu pernyataan hebat dari anak-anak yang masih kecil sampai dewasa. Dan peran gembala seperti itulah yang membuat akhirnya keluarganya diberkati, Bapak Yesus. Dan luar biasa bahwa peranan gembala itu juga bisa kita laksanakan sampai saat ini, karena itu up to date, dan bisa diupdate setiap saat, setiap waktu. Dan gembala itu setia. Gembala itu setia. Sekali lagi, kalau kita melihat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-3, dikatakan, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, ya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntun
keluar. Saya punya pekerjaan tukang angon bebek, ya. Jadi pada waktu saya pertama memelihara bebek itu dari besar atau dari bayar, yang saya dapatkan bukan keberhasilan tapi kerugian yang besar. Kenapa demikian? Karena bebek itu ternyata umurnya tidak sama, sehingga tidak mempunyai siklus kehidupan yang sama. Saya putuskan, saya harus berhasil dan saya harus bisa untuk mempunyai pengetahuan memelihara bebek yang baik. Akhirnya saya putuskan saya jual semuanya dan saya ganti bibit bebek mulai umur 0, Bapak Ibu. Sekalian sudah saya bilang pada ibunya, anak-anak, cincing-cincing gak urung telos man, tak ceblungane bisa. Akhirnya saya memelihara bebek dari umur 0 dan sampai saat ini saya bisa memahami karakter bebek. Saya bisa tahu pakan yang bagus, saya bisa tahu siklus molting, saya bisa tahu bahwa dia akan mengalami perubahan dan bertelur, dan saya tahu bagaimana ketika dia menyambut saya, Bapak Ibu. Saya sampai heran. Padahal dulu pada waktu bebek yang sudah besar-besar, kalau saya datang lari, Bapak Ibu. Tapi ketika bebek itu saya pelihara dari umur 0, ketika saya datang, waduh, dia seperti menyapa tuannya gitu ya. Kalau saya datang dia bilang mas. Gitu. Wah, puji Tuhan, saya awet muda terus karena saya dipanggil mas gitu. Dan pada saat ini saya sangat mengucap syukur dan berterima kasih. Oleh karena apa? Saya berani setia untuk memelihara dia dari 0 sampai saat ini. Dan saya tahu karakternya, saya tahu kepribadiannya, dan saya tahu dia pasti akan memberikan hasil buat saya. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mengenal kita, Tuhan mengetahui kita, bahkan suaranya kita juga mengenal Tuhan. Artinya apa? Artinya, oke lah, kita tidak usah jaim dan menutup diri. Siapa sih kita? Tidak usah. Tuhan tahu. Kalau memang kita tidak mampu, bilang saja tidak mampu. Kalau kita punya kemampuan, bilang Tuhan pakai saya. Dan kalau kita mungkin sedang berada di dalam standing in the gap antara white and black, abu-abu, cepat tinggalkan, karena Tuhan tidak akan berkenan dengan hal itu. Karena Tuhan tahu kita, siapa kita. Dan ketika kita menampilkan diri apa adanya, Tuhan pasti akan memberkati kita. Memberkati kita. Saya mengenal Bapak Yul, Pak Yul, selalu tampil apa adanya, dan dari muda beliau suka main gitar. Istri saya WL-nya, Pak Yul, pemain gitarnya, gerejanya triplek di Arjosari, di pinggir kereta rel 10. Tapi kita semua setia dan kita mengucap syukur. Dan saya heran, kemudian pasangan-pasangan itu semuanya jadi. Pak Yul dan Bu Pur, saya dan istri saya, ada teman kami Mbak Maria dan Berlin, ada juga Trivena dan juga suaminya. Saya merasa terima kasih dan semua dipakai Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sampai saat ini setia. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga kita mengetahui dan kita bisa melihat bahwa ketika kita mengambil peranan seorang gembala, peranan gembala memang tidak mudah, Bapak. Tidak mudah, karena rintangannya besar, karena penyangkalan dirinya hebat, karena apa yang harus kita lakukan itu bukan berarti untuk momentum 1-2 tahun, 10-20 tahun. Ketika kita mengambil peranan seorang gembala, maka kita total. Dalam keluarga kita juga total menggembalakan keluarga. Dalam pekerjaan juga kita akan total di dalam menggembalakan pekerjaan. Di dalam hubungan dengan sesama kita akan total mempunyai peranan gembala bagi setiap teman dan sahabat. Di dalam usaha, bisnis dan lain sebagainya, kita juga bisa menjadi peran gembala atas saudara-saudara kita yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, bukankah itu menyenangkan? Karena dengan peranan seorang gembala, maka berita kesukaan itu hadir. Berita kesukaan itu datang. Ya, dikatakan
Kembali di dalam Lukas pasal 2 tadi, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ada sebuah penalaran, mungkin orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan akan mengatakan, lah lapo kesukaan besar gitu kok dikatakan kepada gembala-gembala, kok tidak kepada Raja Herodes, kok tidak kepada pemimpin-pemimpin, kok tidak kepada yang lain-lain. Jadi ternyata firman Allah ini ditulis, firman Allah ini diilhamkan. Rupanya semuanya mempunyai maksud dan tujuan, persis seperti Allah kita yang mempunyai maksud dan tujuan untuk tetap bersama dengan kita dari awal kejadian sampai nanti kitab Wahyu, sehingga kita akan bersama-sama memerintah dengan Dia di Yerusalem yang baru. Jadi kesinambungan itu tidak akan pernah pudar dan terputus. Dan kita akan melihat bahwa ketika kita berani mengambil peran sebagai gembala, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan kemuliaan atas hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah kita semua akan merasa bahwa walaupun aku orang biasa, tapi aku akan berusaha memerankan diriku seperti gembala, karena aku melihat Tuhan akan menyatakan kuasa dan damai sejahtera di dalam hidup. Puji Tuhan, kiranya keluarga di tempat ini akan tetap terus setia dalam menggembalakan keluarganya. Teristimewa sesepuh Ibu Sri Sujarto luar biasa. Kalau beliau tidak setia, kalau beliau tidak sabar, kalau beliau tidak mempunyai hati gembala kepada anak-anak cucu dan juga mantu-mantunya, saya tidak akan pernah melihat keadaan sampai saat ini, Bapak. Beliau dikaruniakan hati seorang gembala. Oleh sebab itu, mari kita akan tetap terus menjadi gembala-gembala dan mempunyai peran yang akan dipakai oleh Tuhan di dalam menyatakan damai sejahtera dan maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya minta nanti Bapak seorang gembala. Tuhan, Engkau telah menentukan, Engkau telah merancangkan setiap kehidupan kami untuk kami menjadi sesuatu seperti apa yang Tuhan rancangkan. Tetapi Tuhan, biarlah di dalam segala sesuatunya itu Tuhan, kami memiliki hati seorang gembala. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kesetiaan akan terus kami perlihatkan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga dengan demikian Tuhan, melalui kesetiaan yang ada, kami boleh menikmati buah-buah yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan pada hari ini Engkau akan terus ingatkan ke dalam setiap kehidupan kami ini Tuhan. Dan Engkau akan menolong kami supaya kami semua menjadi pelaku-pelaku dari firman ya Tuhan. Sehingga hari lepas hari kami senantiasa terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami, di dalam segala segi di mana Tuhan telah percayakan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, berkatilah hamba-Mu yang sedang menyampaikan bagi kami. Tuhan akan terus pakai menjadi alat-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau akan terus menyatakan isi hati-Mu untuk diserukan kepada kami semua umat-Mu Tuhan. Sehingga dengan demikian kami akan menjadi umat Tuhan yang semakin hari semakin bertumbuh dewasa di dalam hidup kekristenan kami. Dengan demikian Tuhan, kehidupan kami akan semakin mempermuliakan nama Tuhan. Beri terus kekuatan, kesehatan, dan Tuhan apapun yang menjadi perkumpulan-perkumpulannya kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami sungguh bersyukur kami telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tadi
Sebelum kita menutup acara syukuran sore hari ini, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh keluarga Pak Kamun. Monggo, silakan. Sekali lagi kami terima kasih atas kesediaan bersama untuk bersekutu bersama-sama dengan keluarga, dan kami mohon maaf apabila di dalam kami menyiapkan tempat bersama-sama Pak Yohanes ada yang kurang berkenan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan ini kami dari keluarga, mungkin yang belum tahu, ini istri saya kan udah banyak yang tahu ya. Sini. Ini anak saya nomor 2 yang di Bandung. Ini yang nomor 3 yang di Malang. Nah, ini yang kecil ini yang setiap hari menemani kami, karena yang ini lagi di Bandung kuliah. Ini yang kecil ini yang bersama-sama kami di rumah. Yang satunya di Inggris. Ini kami sudah anak-anak sudah mulai besar. Yang tetap pendek adalah mamanya. Karena sekarang yang paling pendek adalah mamanya. Kami semua anak-anak sudah tinggi-tinggi. Kami mohon maaf apabila di dalam kami mengundang Bapak Ibu sekalian ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami atas nama keluarga dari Mama, Tia, Tisa, dan Agra belum bisa dihubungi. Kami mengucapkan selamat Natal sekali lagi, selamat menyusul tahun baru. Dan ini kami akan coba menghubungi anak kami dulu sebentar. Katanya kemarin pesan, Pak, kalau ibadah mungkin saya bisa mengucapkan selamat Natal bagi saudara-saudara. Ini udah bangun apa belum, tidak tahu ini di sana masih. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya yang diberikan, diluangkan untuk kami sekeluarga mengundang Bapak Ibu sekalian. Dan yang belum ini kami dari keluarga memang agak unik, jadi ini semuanya sudah besar-besar, tapi kadang-kadang ya orang benar. Tapi yang paling benar kayaknya saya di keluarga ini. Nyambung nggak Pak? Nyambung. Ya udah, nanti kalau mungkin belum melek ini ya, karena di sana masih dingin. Kadang-kadang bangunnya juga kesiangan. Yang di sini aja juga kesiangan, ini yang nomor ini juga ini juga ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami keluarga Bang Yulianto sangat ini gerah. Ini lagi halo. Nah, ini lagi ibadah ini ya. Tak tunjukin ke orang-orang ini ya. Mau mengucapkan selamat Natal, ada undangan dari Singkir, dari Tambarrejo, Bapak Pendeta semua mau mengucapkan selamat Natal. Silakan. Ya, selamat Natal, semoga tahun depan masing-masing bisa Sudah, mau tidur lagi? Mau tidur lagi apa terus? Bangun ini ya. Oke, terima kasih Gra. Ini ada nih, dua adik. Ini. Hey. Ya, bentar baru tak lanjutin. Terima kasih. Kami dari keluarga Bang Yulianto sekali lagi sangat berterima kasih atas Bapak Ibu yang sudah hadir tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tahun depan adalah tahun-tahun keberhasilan, tahun-tahun yang penuh dengan sukacita bagi kita semua. Prediksi-prediksi dunia tidak berlaku untuk kita anak Tuhan. Yang berlaku adalah tahun-tahun kemenangan dan tahun-tahun penuh dengan keberhasilan bagi kita semua.
Kami mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sekali lagi selamat tahun baru 2024, selamat Natal 2023. Tuhan Yesus memberkati. Matur nuwun. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau sore hari ini kita boleh berkumpul bersama. Kita sudah menikmati pujian penyembahan, kita sudah menikmati firman Tuhan, dan kita diberkati oleh kesaksian keluarga di tempat ini. Nanti saatnya kita akan bersama-sama menutup acara syukuran pada sore hari ini. Satu pujian kita boleh pujikan. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih. Dan sekali lagi saya mengundang kepada kita semua untuk berdiri bersama-sama. Nanti untuk doa penutup sekaligus untuk doa makanan yang telah disediakan, Ibu Pendeta Yohana akan berdoa untuk kita. oleh karena kasih dan anugerah yang besar yang Kau berikan di dalam kehidupan kami boleh ada di tempat ini. Kami yang ada di tempat ini merasa diberkati Tuhan oleh ibadah yang kami lakukan pada hari ini, melalui kesaksian-kesaksian, melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah ketika kami mau mengakhiri tahun ini Tuhan, kami boleh mengatakan bahwa Tuhan sungguh sangat baik bagi kehidupan kami. Dan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati keluarga besar yang ada di tempat ini, yang sudah menyediakan tempat dan menyediakan segala sesuatunya untuk kami nikmati pada saat ini Tuhan. Biarlah berkat Tuhan akan turun atas kehidupan seluruh keluarga besar di tempat ini. Dan seluruh undangan yang ada pada saat ini juga Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan akan memberkati kami semua. Tuhan akan terus menyertai kami, memberikan perlindungan, memberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Bila ada makanan minuman yang sudah disediakan, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan biarlah Tuhan juga memberkati orang-orang yang berkebutuhan. Biarlah berkat Tuhan turun atas hidup mereka seperti Engkau memberkati kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan bila kami juga akan meninggalkan tempat ini, kiranya damai sejahtera Tuhan akan terus menyertai kami. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu selalu sempurna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami berikan kepada Engkau pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.